Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat seperti nikmat iman, Islam serta ihsan. Yang kedua kalinya, semoga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Novel Maliki selaku dosen kita yang membimbing mata kuliah Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah, serta teman-temanku satu perjuangan. Langsung saja perkenalkan, nama saya Siti Fatimatu Zahra dari Prodi PAI semester 3 STEMA Cirebon. Ya, di sini saya sebagai moderator dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan teknik mereview atau meresensi buku. Langsung saja kepada pemateri kita yang pertama, yaitu Mbak Mar'atus Sa'adah, yang akan memaparkan bagaimana sih cara mereview buku atau meresensi buku itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mar'atus Sa'adah. Saya ingin mempresentasikan makalah yang berjudul Resensi Buku sebagai tugas mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah yang diampu oleh Bapak Novel Maliki. Teman-teman, membaca adalah suatu kegiatan sebagai upaya untuk mendapatkan suatu informasi. Semakin banyak kita membaca buku, semakin banyak pula informasi yang akan kita dapatkan. Apa judul dari buku yang akan kita resensi ini? Setelah kita tahu judulnya, hal nomor yang kedua adalah kita harus tahu juga siapa penulis atau siapa yang mengarang buku tersebut. Selanjutnya yang nomor 3, nama penerbit. Biasanya sudah tercantum di setiap buku yang akan kita baca. Yang keempat, ada cetakan dan tahun berapa sih buku itu diterbitkan. Dan yang kelima adalah tebal buku. Nah, ini adalah komponen-komponen yang termasuk ke dalam identitas buku yang wajib kita ketahui bersama ketika kita ingin melakukan resensi buku. Nah, untuk unsur yang kedua adalah kita juga harus mengetahui judul resensi. Judul resensi ini boleh saja disamakan dengan judul buku atau dengan yang lain, tetapi masih dalam konteks yang sama. Yang nomor 3, kita juga harus menulis ikhtisar isi dari buku tersebut. Apa itu ikhtisar? Ikhtisar adalah bentuk singkat dari suatu karangan atau rangkuman. Ikhtisar ini merupakan bentuk singkat dari karangan yang tidak mempertahankan urutan karangan atau buku yang asli tersebut. Nah, sedangkan ringkasan itu harus sesuai dengan urutan-urutan dari isi buku tersebut. Kalau misalkan kita ingin membuat ikhtisar, maka juga ada hal-hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah membaca naskah asli. Kalau kita ingin meringkas suatu bacaan, hal yang pertama kita membaca fokus dengan buku yang akan kita resensi itu, agar kita mengetahui gambaran umum yang dibahas dalam buku itu apa, maksud dan sudut pandangnya itu apa. Dan cara yang keempat adalah dengan menulis apa dari kelebihan dan kekurangan dari buku tersebut. Karena resensi ini bersifat objektif, maka apabila buku tersebut itu bernilai bagus, maka katakan bagus. Kalau misalkan buku yang kita nilai itu jelek, maka katakan jelek. Dan yang kelima, yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari penulis ketika meresensi buku yang diresensikan itu. Dan juga jangan lupa cantumkan nama
kita sebagai peresensi dari buku tersebut. Setelah kita mengetahui unsur-unsur apa saja yang ada di dalam resensi, sekarang kita ingin mengulas tentang tahapan-tahapan ketika kita ingin meresensi. Ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah tahapan persiapan. Dalam tahapan persiapan ini, di sini adalah kita memilih buku apa saja yang akan kita resensi. Usahakan buku yang akan kita resensi adalah buku yang sesuai dengan bidang kita. Karena kalau misalkan kita mendalami, kita juga lebih tahu apa dari buku tersebut. Tahapan yang kedua adalah tahapan pengerjaan. Nah, dalam tahapan pengerjaan ini, kita sebagai penulis mencatat hal-hal penting yang akan kita tulis. Tahapan yang terakhir adalah tahapan publikasi. Setelah kita selesai meresensi, maka resensi itu kita kirim ke ruang media. Nah, tapi juga jangan lupa kita yang sebagai peresensi juga perlu menengok dan memahami buku jenis apa yang sering dimuat dalam media cetak itu. Karena untuk menghindari penolakan karya kita oleh redaktur tersebut. Sebelum kita tutup pembahasan tentang resensi, yang terakhir, apa sih tujuan kita menulis resensi? Segala sesuatu pasti ada tujuannya juga dong. Tujuan resensi yang pertama adalah memberi informasi kepada pembaca yang malas membaca. Kadang-kadang kita itu kalau misalkan melihat buku yang tebal, untuk membacanya saja ada rasa malas dan ada kadang antara mau dan tidak. Nah, dengan resensi buku ini, pembaca yang malas ini bisa langsung mengetahui apa isi kelebihan dan kekurangan dari buku tersebut. Kemudian yang nomor 2, karena sudah diresensi, otomatis kita juga bakal tahu yang tentang kelemahan dan kekurangan buku tersebut. Dan yang ketiga adalah dari resensi itu kita tahu tentang dari alasan si penulis menulis buku ini. Dan masih banyak lagi tujuan dari penulisan resensi. Sekian presentasi dari kami, perwakilan dari kelompok 4. Meminta maaf apabila banyak kata-kata yang salah dan mungkin salah penafsiran dalam mempresentasikan. Mohon untuk kritik dan sarannya, karena kritik saran teman-teman ini dapat memberikan perbaikan bagi kami semua. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berlanjut kepada pemateri kita yang kedua, yaitu Jafar Sodik, yang akan menjelaskan tentang langkah-langkah mereview atau meresensi buku. Terima kasih disampaikan kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan penulisan resensi buku. Dalam hal ini saya akan sedikit memaparkan tentang indikator penilaian kualitas buku. Dalam penilaian kualitas buku, yaitu ada 3 poin yang kita ketahui atau yang kita nilai, yaitu yang pertama, organisasi atau kerangka penulisan. Dalam hal ini, untuk menulis sebuah buku, yaitu kita harus ketahui dengan penulisan buku, yaitu dengan sistematika yang baik dan penyusunan yang secara terstruktur, yaitu dengan awal di dalam penulisan buku yaitu adanya bab, dilanjut lagi dengan namanya subbab, dilanjut lagi dengan namanya poin 1, dan dilanjut lagi dengan poin A. Dalam hal ini kita bisa dipahami bahwa dengan adanya penulisan yang baik, sehingga kita itu untuk kalangan pembaca itu bisa mudah dipahami dan mudah untuk dimengerti. Selanjutnya yaitu kedua, isi pernyataan. Isi pernyataan di sini yaitu dijelaskan bahwa
adanya ide-ide yang unik, yaitu dengan adanya ide-ide yang unik ini, para penulis itu dengan mencakupkan sebuah kearifan lokal yang ada di sekitar kita, sehingga untuk menambahkan karya-karya yang baik dengan mencakupkan sebuah kearifan lokal yang ada di sekitar atau sekeliling kita. Selanjutnya yaitu ketiga, aspek teknis. Aspek teknis ini yaitu adanya ilustrasi yang mendukung penjelasan oleh seorang penulis. Jadi tidak ada lagi yaitu adanya ilustrasi yang dikarang oleh penulis untuk menjelaskan bagaimana cerita atau penulisan itu dengan baik, dengan nyaman, atau dengan untuk bisa dimengerti oleh kalangan pembaca. Selanjutnya yaitu saya akan mencontohkan bagaimana cara meresensi buku. Dalam hal ini saya akan ambil buku tentang dalil tradisi NU. Dalil tradisi NU sendiri yaitu, dalam hal ini saya akan memberikan, untuk meresensi buku itu kita harus pahami bagaimana isi dari suatu buku tersebut yang mau kita resensikan. Yang pertama yaitu untuk meresensi buku adalah kita ketahui judul buku. Nah, di sini tertulis bahwa judul buku yaitu tentang dalil tradisi NU, upaya penguatan tradisi keagamaan Nahdliyah. Dilanjutkan dengan adanya penulis buku. Untuk mengetahui penulis buku, kita buka di halaman yang pertama. Nah, di sini tertulis bahwa penulis buku yaitu Marzuki Rais dengan Saifuddin Jajuli. Selanjutnya yaitu penerbit buku. Penerbit buku sendiri yaitu diterbitkan oleh pengurus cabang TP Ansor Kabupaten Cirebon. Nah, selanjutnya yaitu jumlah isi buku atau jumlah halaman lembar. Di sini dalam buku Dalil Tradisi NU terdapat 100 lembar halaman. Yang selanjutnya yaitu isi atau kesimpulan dari buku ini, yaitu tentang untuk pegangan para warga Nahdliyin dalam menyikapi persoalan keseharian. Dalam hal ini tentang masalah ubudiyah. Sebagaimana banyak kita ketahui para sebuah agama yang lain itu menyudutkan keberagaman yang selama ini dianut oleh kalangan Nahdliyin. Maka warga Nahdliyin ini memiliki keyakinan bahwa amaliyah keagamaannya itu selama ini bersumber dari Al-Quran, hadis, dan ijma' ulama, sehingga di masa yang akan datang mereka akan semakin yakin dan mantap dalam ajaran Nahdliyin atau ajaran Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah yang selama ini yang mereka lakukan. Mungkin itu saja kesempatan pada kali ini. Saya Waswadik, kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup sekian dari kelompok kami. Bila ada yang kurang paham atau ingin ditanyakan, boleh langsung ketik di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya.
Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.